Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat sama-sama salat subuh berjamaah di masjid ini. Jadi kajian kita melanjutkan dari kemarin kebiasaan Nabi. Memang dari bahasa sini di pangkal tuliskan yusna'ul fajr. Yusna'u itu artinya menembus. Ya. Kalau bahasa Arab sehari-hari kalau anak-anak pondok tuh yusna'u itu artinya pusing. Kayak pahal, apa kabar tuh? Ana masdu ya Ustaz, ana sudah itu masdu itu artinya pusing. Kenapa pusing? Asal arti dari yasna'u itu adalah menembus. Kenapa bisa pusing? Karena malam itu angin itu menembus peredaran darah. Jadi darah ke kepala terlambat, jadi tidak penghalang. Jadi oksigen ke atas itu jadi terhambat, jadi pusing. Maka subuh itu kadang-kadang orang nak bangun juga pusing dikit. Itu berat ya. Alhamdulillah kita apa namanya diberi kemudahan ya bisa subuh ke masjid. Ya. Kemudian apa lagi kemarin tuh? Dari setelah bangun subuh, sholat qobliyah di rumah, Nabi itu bangunkan istrinya. Aisyah bangun, kira-kira. Nah, bangun, kalau enggak, ya kalau enggak, talaknya. Kemudian dia bercakap sama istrinya itu dengan nada, dengan kata-kata yang lembut, musta'nisah. Atau tambah lagi dengan al-is'ad, kata-kata yang lembut dan menyenangkan. Halo, sayang. Nah, gitu dari. Ya, dan itu apa lagi itu? Jangan ada juga hikmahnya ngomong tuh pagi tidur tuh, jangan ngomong yang berat-berat. Kadang-kadang emak-emaknya ngomong berat, bangun lagi. Bang, itu anak sekolah biaya sekian. Nah, pening lah kepala lagi itu kan. Itu biaya itu kan. Baru bangun tidur, langsung ngomong biaya. Bubu buat itu. Jadi ya. Ya. Syukron kasiran. Kita lanjutkan. Jadi itu ya zikir-zikir juga. Di Mekah itu rupanya memang dari ini. Nah kayak gini nih. Dibikinnya lah zikir tuh. Al-adhkar ba'da sholatil khomsi. Zikir-zikir. Ini zikir. Jadi macam itu. Ya. Di masjid-masjid di Mekah itu zikir. Dia zikirnya diam. Kenapa diam? Mungkin apalah banyak paham kalau kan. Kenapa kita zikirnya kencang-kencang dulu? Karena ada jamaah tuh yang tidak tahu dengan zikir supaya sambil ngapal lah. Bahkan saya pernah lagi jadi makmum, sebelah saya ini tidak lain, tidak sepupu saya lah kan. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Saya dengarlah sebelah ya, begini kan, la ilaha wahdahu la syarikalah lakul kul wa lakul kul. Apa gitu ya Allah? Tidak paham. Itu ya. Makanya sering itu kan jadi bacaan makin betul. Nah, ini kita lanjutkan dengan sobah as-sobah ma'a Rasulillah. Pagi-pagi apa gawe Nabi? Pagi-pagi ya. Ini dalam buku ini halaman 19. As-sobah an-nabawi, subuh-subuh bersama Rasulullah. Ya tadi setelah sholat tadi, summa tataqarabu aqrabu suku. Ini tataqarabu fi'il mudhari' ya.
atrafu supub. Payatifu ashabu Rasulillah wa alihi wasallam tuma wa huwa jalisun fi shalah. Jadi setelah sholat tadi para sahabat tuh dekat baris, tidak baris supub. Berarti atur ya, kalau kita enggak minggir kalau nyandar enggak apa-apa lah, enggak penting, enggak apa-apa, penting apa namanya ikut majelis. Enggak supub baris. Muqabbilun biwajhi ilaihim fayusbiru lahum daw'us sabah andiya'i wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi nengoknya, tengok punya sahabat, para sahabat tengok, tengok. Fayusbiru lahu daw'us sabah, nampak pantulan cahaya pagi dia jadi pantulan wajah Nabi itu jadi nerangi, luar biasa. Saya dengar ceramah apa ya di YouTube kemarin, wallah alam ya. Jadi pas malam tuh lampu mati, lampu colokan mati, Nabi masuk langsung bercahaya. Harus juga ya, rasa juga. Daun tuh cahaya. Kenapa bisa bercahaya? Salah satunya dia disebut juga karena berwudu. Wadha'a yada'u, artinya berwudu itu mengandung cahaya, pantulan cahaya. Beda memang antara cahaya matahari dengan cahaya bulan. Kalau cahaya matahari itu panas, ya. Mekah itu panas tuh. Sekalipun matahari tidak lagi, jam 6 sore itu panas rupanya. Awak nyangkut panas. Apa kepantu ada angin sore itu lah. Kalau gitu dingin, panas. Ini panas nih. Tutup ini ya. Maghrib jam 7. Isya hampir jam 9. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pantulan cahaya itu Nabi itu kayak cahaya bulan. Dan oleh ulama dulu yang bawa Islam ke Indonesia ini bagus caranya supaya macam mana bapak, ibu-ibu tahu apa namanya ini manfaat dari apa yang dilakukan oleh Nabi seperti berwudu. Ini kan berwudu terus. Ya, jadi dimisalkanlah dibuatlah nasi. Pagi-pagi kan kita makan nasi, nasi wudu. Kalau kita nasi gemuk ya, tapi asal nasi wudu itu dari nasi berwudu. Wudu'un. Jadi macam itu Jawa Tengah itu macam itu dulu. Asal Jawa Tengah. Pindah ke Jakarta. Jakarta juga nasi wudu. Cuma Jakarta itu sudah berubah. Ditambah lagi dengan tempe sama jengkol. Kalau asal tak, nasi uduk itu dulu dibuat di subuh-subuh itu. Kenapa? Supaya menanamkan kebiasaan menjadi barokah. Jadi mak-mak dulu itu ya bikin santannya, nasi dimasak, dibersihkan, itu sambil istighfar. Namanya mencari berkah. Kemudian sholawat, minta ampun dulu ya. Kemudian berwudu. Kalau dia masaknya subuh, sholat tahajud. Macam mak-mak jual goreng dah. Goreng itu masak subuh itu sebelum subuh jam 3 udah datang. Ya, yang jual nasi juga punya itu tuh. Nasi gemuk-gemuk. Jam 4, jam 3 macam itu dimanfaatkan sebelum masak. Ya, astagfirullah masak. Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya, macam itu. Yuk, astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni
ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Istighfar, minta ampun, nyapu dulu kotoran gitu tuh, lupa-lupa enggak. Lah bersih baru buka hati nih mau pengetahuan kalau belajar ini ya. Zidni amalan solihah, dan dapat ilmu tuh supaya kita dapat ilmu, dapat mengamalkan amal yang soleh ya itu terus ya. Yang mudahan barokah ya tadi itu istighfar, sholawat ya salat tahajud mudah ya. Ini contoh dari macam itu termasuk itu bilangnya. Jadi bukan itu, jadi ayam itu dipotong, ayam apa namanya, ayam itu dipotong seko aja lah, maka jadi adat aja aja lah. Makanya nasi itu, nasi uduk di atasnya dibikinlah ayam yang palanya ke bawah lah, ayam ingkung apa? Hah? Ingkung ya? Pokoknya sekitar itulah ya dah. Jadi ayam itu nunuk. Nunuk simbol apa? Simbol ayam itu sujud. Nah, jadi kita supaya sujud. Itu pula ya, luar biasa ulama-ulama. Jadi tidak perlu banyak bercakap juga. Ya, kan ada cakap itu juga. Wih, kok maksudnya supaya kita santan itu kan putih dah. Putih itu melambangkan supaya hati kita berusaha untuk bersih terus sudah. Jadi berkah. Luar biasa. Ya. Ini punya maknanya loh. Termasuklah pemimpin apa jadi ulama besar nih kan. Bahkan suatu wilayah itu dianjurkan pemimpin itu taat beragama, orang berilmu banyak. Levelnya 3. Ada nabi, ada sahabat, bawahnya lagi itu ada wali. Wala yuwali tawiyah, wilayah. Kama fi hadisil Irbad bin Sariyah, nama orang ya sahabat. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yauman ba'da sholatil fajri mau'izatan balighah. Jadi dari hadis dari Irbad bin Sariyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada satu hari setelah sholat subuh seperti ini, Nabi memberikan nasihat. Mau'izatan balighah, nasihat balighah. Balighah itu memang nasihatnya agak seriusnya, dalam ceritanya balighah. Ya, dzarafat minha al-uyun. Jadi matanya nengok Nabi itu memang serius macam itu. Wa wadilat minhal qulub. Hati ini dengar ramah Nabi kala itu gemetar. Qala julun. Inna hadza mau'izatu muwaddi'in. Mudah-mudahan bila dalam bahasa Arab ya. Ini nasihat ini seakan-akan ini nasihat yang terakhir kayaknya. Nah, itu pula seakan-akan ya. Pamadza ta'ahad ilaina ya Rasulullah? Apa yang Rasul sampaikan kepada kami ini? Ya, ini di akhir nih. Qala. Rasul bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Wasiat. Ini bahasanya wasiat. Usikum itu wasiat. Apa itu? Seakan-akan apa yang disampaikan Nabi ini kayak mau meninggal ya. Tahu sama wasiat. Tawasso itu saling di dalam surah Al-Asr itu innal insana lafi wa tawasso. Tawasso itu saling menasihat antara kita juga saling menasihat. Tak di awal itu kalau yang tahu bahasa Arab namanya lil musyarakah bainasnaini au aksar. Jadi sekurang-kurangnya 2 orang itu bisa saling nasihat. Au aksar, boleh lebih. Ya. Misalnya au aksar. Pada intinya saling. Wasam'i wa ta'ah. Dengarkan dengan taat ya.
Ada cerita ya. Wa in abdun habasyun fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Wa iyyakum, satu saat nanti ya kata Nabi, itu kamu hidup di dalam ada perbedaan pendapat. Inilah rasulnya, ada apa pula? Ikhtilafan katsiran, banyak pula ikhtilafan katsiran. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati ya kamu nanti banyak hal-hal yang baru, mudah satu baru. Hadis. Fa innaha dhalalah, bisa jadi itu memang menyesatkan. Paman arqadza bikum alaihi bisunnati. Maka dari itu kira-kira kurang yakin dengan itu ya dak. Alaikum bisunnati. Lah ikutilah sunnah. Sunnahku apa yang terbiasa kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga tradisi-tradisi sunnah yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin yang dipetunjuk al-mahdiyyin yang dapat yang diberikan petunjuk mimba'di setelah addu 'alaiha bin nawajid, pegang itu. Walam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir alaihim hadhil al-ghad. Nabi selalu memperbanyak nasihat seperti ini ya. Wa idza ma katawaluhum biha ya ta'ala. Dan nasihat-nasihat itu min ghairi imlal. Para sahabat pun dengar nasihat ini tidak merasa bosan. Imlal, malal. Ya, waqad yatahadats ilaihim kama shalla marrata subhi. Bisa jadi Nabi pernah juga bercakap kepada para sahabat, tsumma aqbala 'alan nas, menghadap kepada para sahabat ya. Ini cerita nih. Bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamila 'alaiha wal tafatat ilaihil baqarah faqalat. Ini cerita nih. Ada orang laki-laki pasar, dia bawa sapi bakoroh, si bakor. Kalau kita ke Madinah tak nampak ya, tak nampak tu onta, tu sini ada bakoroh, udahlah, tiada ya dah, sapi cewek tu sapi perempuan. Ya, kemudian sapi itu menghadap ke Nabi. Pakolat. Ternyata sapi itu bisa bercakap. La ilaha illallah. Ini Nabi bisa bercakap. Ini lam ukhlaq lihada walakinni innama khuliqtu lil hars. Sesungguhnya kata sapi itu dia, sapi betino tidak betino. Tapi betina tadi ngatakan, aku ini diciptakan bukan untuk seperti ini, tapi aku diciptakan untuk membajak sawah. Itu ya. Faqala nasu subhanallah. Sahabat juga jadi heran. Wih, api bisa bercakap, subhanallah. Baqaratun takallam. Apa iyo? Sapi bisa bercakap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni umin bihi wa Abu Bakar." Kata Nabi, aku percaya. Abu Bakar juga percaya. Umar juga. Subhanallah. Subhan itu asal katanya sabaha. Arti subhan apa? Maha suci ya. Itu ismul balaghah. Maksudnya Maha suci, suci Allah Maha suci, Maha suci engkau. Suci. Kalau kita suci pakai apa? Kita bersuci pakai air. Katanya asal katanya sabaha ya bahu sibaha. Asal arti sibaha itu adalah berenang. Kalau berenang apa yang digerakkan?
Kalau kita berenang, sabah yasbahu. Kepala, tangan, kaki. Kepala, tangan, kaki. Sabah yasbahu. Inilah anggota berwudu untuk supaya bersuci. Bersihkan muka, tangan, kaki. Muka, tangan, kaki. Sibah. Maka dalam hadis alimu auladakum bisibah, ajari anak kamu nanti ya bisibah, berenang. Ya. Sebab berenang itu untuk kesehatan. Ya. Salah satunya saya Yusuf itu sehat kan tulang itu pula upatnya. Hikmah balik itu tidak berenang. Kemudian anak juga cepat tinggi kalau sering berenang. Karena bergerak kalau. Tekok lagi, alimu bisibah, rimaya itu mana? Rubama aqbala alaihim idza ijtama'u haulahu faqalahum hal fikum marid. Siapa pula di antara kita nih yang sakit? Nah, itu pula. Boleh kalau sakit kita temui, kunjungi ya. Fa in qalu la, kalau pas sahabat ngatakan ndak ti sahabat yang kawan teman kita sakit. Lah, qala hal fikum janazah nasyhadu ada hari ini sudah meninggal. Nah aja. Fa in qalu la. Man ra'a minkum ru'yan falyaqusuha alayya akbura. Siapa yang nengok kira ada yang sakit bagi tahu sama aku ya. Ritokan fayakusuna alaihi ru'ahum fayabura. Itulah ya. Nabi beritahu siapa yang sakit. Ini aku dalilnya ternyata dari ayat yang disebutkan itu pernah kan ceritanya itu ada orang bertamu, ada ayat saya lupa tuh, bertamu ke rumah Nabi nawarkan makan, cuman dia jangan mata tuh lirik makan, tengok dia pun rumah Nabi itu, tidak boleh, bab Nabi itu dijaga oleh Tuhan Allah SWT, wibawanya itu kan. Jadi kalau habis makan sudah kamu boleh pulang dengan banyak cerita. Kena nanya nanya B. Kalau nanya sama orang rumahnya min baro'il hijab. Ya. Ala kulli hal tak boleh banyak bercakap. Sebab dijaga wibawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu ya, lebih kurang mohon maaf nanti kalau kita sambut. Ini sudah ada fotokopi di sini nah, bisa tengok lagi nih. Mana bahasa Arabnya bisa tengok, bisa cari gitu. Lebih kurang maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.